Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing standarisasi terkait membuat course di e-learning. Jadi ini seperti refresh kembali yang mana sudah dilakukan pada semester Gasal kemarin, dan ini untuk menyongsong semester genap saya akan coba sharing singkat. Jadi ini guidance e-learning industry ini dibuat sesuai dengan pedoman dari LP2MP, perkembangan dari LP2MP, dan khusus untuk program studi teknik geologi. Langkahnya ada 4, jadi pertama create course, kemudian nanti enroll user, kemudian enrollment method, kemudian create groups. Nanti create groups ini adalah membuat kelas. Oke, kemudian attendance ini presensi. Jadi kita yang pertama dulu di create course. Mungkin saya visual, ini create course. Mungkin saya langsung visualkan di ya. Ini PPT-nya saya buat. Kalau misalnya nanti ternyata masih ada yang kurang jelas dari video ini atau saya terlalu cepat seperti itu. Jadi pertama tampilan login pertama seperti ini. Oke, di home. Ini tampilan home-nya. Kemudian kita masuk untuk menuju create course yang pertama dulu, yang adalah pilih all course. Oke. Kemudian all course nanti tampilannya seperti ini, menuju ke program studi teknik geologi, atau tujuannya kita itu mau membuat kurs itu di prodi atau jurusan mana, seperti itu. Bisa juga kalau misalnya Bapak Ibu ngajar di teknik pertambangan, ini masuk ke sini dulu ke jurusan tambang. Kemudian berikutnya ya, ini adalah setelah diklik program studi teknik geologi. Oke, ini tampilannya, ini course-course yang ada di teknik geologi. Mungkin ini kebanyakan di semester yang lalu. Ini saja untuk membuat, pertama adalah add a new course, atau kalau di layout Bapak Ibu itu adalah request course. Oke. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Nah. Oke, kemudian course full name. Nah, ini jadi ada ketentuannya karena ini terkait dengan metadata, termasuk spelling check dan sebagainya, yang nanti akan diintegrated dengan feeder maupun feeder dikti maupun sirendokarnya. Oke. Kemudian course full name ini pakai caps lock. Ini kode mata kuliah, tidak usah dispasi. Jadi disambung semua kode mata kuliah. Kemudian di spasi pemodelan geologi kalau untuk mata kuliah ini. Jadi nanti kalau mata kuliah yang lain geostatistika atau apa seperti itu. Ini penting, nanti juga course ID number itu, karena seperti mata kuliah statistika, matematika itu ternyata di Unsri banyak sekali. Nah, makanya perlu di pengkodean. Untuk mau tahu kodenya, jikalau Bapak Ibu kurang tidak hafal, nanti ada di sini saya sudah buat database e-learning. Oke. Nah, di sini nanti ada. Oke. Database e-learning. Nah, ini sebenarnya tinggal copy paste saja. Oke. Balik lagi ke sini. Ini kemudian sama course name yang lebih mudah lah. Kadang kan ada mata kuliah yang panjang sekali. Seperti itu, estimasi sumber daya geologi dan apa seperti itu, dan pemodelan. Nah, ini bisa diringkas seperti itu. Boleh pemodelan atau geostat atau apa seperti itu. Berikutnya ini sudah auto. Ini course ended. Course startnya ini mulai sekarang. Jadi sudah dibuka kelasnya mulai sekarang, kan minggu depan sudah mulai perkuliahan seperti itu. Oke, jadi 14 Januari. Nah, ininya boleh di enable, boleh di disable. Ini bukan kok ended-nya nggak perlu. Iya, karena mata kuliah ini sejatinya nanti akan dibuka terus di semester-semester tahun depan dan sebagainya, gitu. Tapi nanti pesertanya yang kita batasi. Jadi nanti ada yang
yang harus kita isi di end date, bukan mata kuliahnya. Mata kuliahnya kan terus selama kurikulum berlangsung itu terus. Nanti mahasiswanya yang kita batasi. Itu nanti pada saat di grup. Oke. Kemudian course ID number ini penting. Oke. Ini penting. Kemudian course summary. Nah, summary-nya ini dari silabi mata kuliah. Di sini juga saya bantu untuk merangkum silabinya, ada di link. Nah, ini di bawahnya, di bawah daftar tadi itu juga saya ini. Jadi tinggal di copy paste saja. Oke. Ini ada di sini ya linknya. Nanti saya sharing. s.id enrollkey e-learning PSTG. Jadi ini saya share dari Google Doc. Harapannya juga saya bisa memberi sumbangsih untuk menginput nanti enrollment key-nya. Oke, student untuk student login. Oke, dibangun. Nah, berikutnya adalah turun ke bawah terus, kemudian di groups. Ini diganti biasanya no groups. Oke. Jadi nanti diganti spirit groups. Oke, jadi nanti khusus untuk biologi sebenarnya, karena biologi kelasnya masih sedikit, Bukit dan Layo masing-masing satu kelas. Tapi kalau untuk jurusan lain nanti visible, karena kampus Indralaya aja bisa sampai 2-3 kelas. Kelas A, Indralaya A, Layo B, Layo C, dan sebagainya. Tapi kalau geologi hanya di spirit groups. Oke. Ini adalah membagi split. Jadi satu mata kuliah itu bisa dibagi beberapa grup, dan kaitannya dengan tim memudahkan. Tapi kalau pelaksanaannya nanti digabung tidak masalah, oke? Tapi seperti administrasinya, absensi, kemudian bukti tugas, pengumpulan tugas itu nanti di-split antara kelas Layo dan kelas Bukit seperti itu. Begitu juga kalau mau buat soal, mau beda soal antara Layo dan Bukit, silakan berdasarkan tingkat tingkatannya dan sebagainya. Oke, ini langsung di save and display. Oke. Ya, jadi ya sudah di save and display. Hanya saja menunggu approval dari manajer prodi seperti itu. Makanya langkah-langkah itu menyesuaikan. Jadi manajer yang mengevaluasi. Itu sementara menunggu approval, Bapak Ibu bisa mengulangi lagi untuk mata kuliah yang lainnya. Jadi misalnya Bapak Ibu semester ini mengajar 5 mata kuliah, itu bisa buat buat credit course yang lain seperti itu. Jadi manajer itu untuk validasi, karena tuntutannya satu mata kuliah itu satu course seperti itu. Khawatirnya kalau ada beberapa staf pengajar itu ada redundant antara ngajar masing-masing membuat. Nah, itu yang dihindari. Kodenya sama, kalau nama mata kuliahnya sama, tapi kalau kodenya berbeda itu tidak masalah. Tapi kalau dari kode sampai mata kuliah juga nama mata kuliah sama, itu yang nanti akan di hold dulu mana ini yang mau digunakan seperti itu. Oke. Kemudian setelah di approval itu kita langkah yang kedua, yaitu enroll users dan enrollment method. Jadi enroll user ini kita mengajak serta dosen yang lain seperti itu untuk membantu kita maupun asisten dan sebagainya. Contoh kita ke ini ada di toolbar, side toolbar di samping. Oke, jadi ini front end-nya e-learning untuk course-nya. Oke, course pemodelan geologi. Ini navigasinya, pemodelan geologi. Kemudian ini yang saya maksud side toolbar itu yang di sini. Oke, users, enroll users. Oke. Nah, ini kemudian kita mengajak serta bukannya bisa join, iya bisa join, tapi nanti statusnya jadi student kalau yang join mandiri self enroll. Nah, ini kita ajak misalnya cari langsung search saja namanya Endang Wiwi.
Oke. Kemudian ini jangan lupa diganti jadi teacher. Kemudian dia enroll user seperti itu. Kalau asisten itu misalnya si Amsal Surbakti. Oke. Nah, ini Amsal Surbakti. Oke, ini di close dulu. Amsal Surbakti, ini ganti. Kalau asisten, misalnya asisten lab seperti itu. Non-editing teacher. Jadi jangan di teacher karena NIM-nya kan ada student.unsri.ac.id. Nah, ini di non-editing teacher, di enroll user. Sudah. Oke. Kemudian yang berikutnya setelah enroll users itu adalah enroll method. Enroll method ini kita di side toolbar lagi, sisi samping sini. Oke. Coba saya perbesar. Nah, side toolbar ini, kemudian enrollment method. Nah, sebelumnya ini masih tanda tutup seperti ini. Oke. Ini nanti self enrollment kalau nggak salah namanya. Oke. Nah, ini dinyalakan dulu. Oke. Kalau ditutup gimana? Ditutup bisa juga. Jadi peserta yang login ini ada peserta 3 ini yang login di sini ini sudah nggak bisa aktif, nggak bisa interaksi di kelas ini. Itulah yang nanti membedakan course-nya tetap sampai 2025 sekalipun. Nah, nanti enrollment-nya ini yang kita batasi end date-nya. Oke. Nah, enrollment date-nya jadi ini nanti akhir semester. Jadi ini setelah ini ada logo mata. Ini pertama seperti ini di enable dulu, kemudian kita ke sebelahnya. Ke sebelahnya ini adalah edit settings. Edit settings ini custom name, instant name mungkin model 2020. Ini bukan course, bukan judul mata kuliah, tapi ini kelompok mungkin mahasiswa yang ambil pemodelan di tahun 2020, boleh diganti 2021 seperti itu. Oke, nanti kalau misalnya sedimentologi 2021. Nanti kalau sedimentologi 2022 nanti buka enrollment lagi, tapi kita nggak buat course seperti itu. Course-nya ada terus, dokumen-dokumen kita, jadi kita nggak perlu upload lagi dan sebagainya. Oke, tatanan perintah-perintah yang di tiap pertemuan sesi itu sudah nggak perlu membuat lagi. Jadi mahasiswa tinggal submit, tinggal mengerjakan tugas berikutnya. Kalau yang untuk model di peserta di 2021. Oke, ini tetap ini tetap enrollment key-nya. Ini di sini ada perintahnya, jadi harus mengisi paling tidak ada unsur alfabetik, 1 kapital dan 1 biasa, kemudian ada simbol, kemudian number seperti itu. Ini M-nya besar, O-nya yang kecil. Ini strip ini sebagai simbol, boleh strip, boleh add, boleh tanda petik, boleh underscore dan sebagainya. Kemudian ada number. Oke. Jangan lupa ini di yes. Oke, sebelumnya di no. Oke. User group enrollment yes. Oke. Set. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi end date. Oke. Nah, ini start boleh 14 Januari. Oke. Kemudian end date-nya akhir semester ini. Ini yang membedakan dengan course-nya. Course-nya tidak kita disable, tidak kita cek di sini, oke, tapi enrollment-nya, pesertanya yang kita batasi. Oke, sudah. Nah, ini opsional, bisa yes, bisa no. Kalau yes nanti kita harus mengisi custom message-nya seperti itu. Oke. Kemudian kita save change. Kita save change. Oke, setelah enrollment method, kita menuju ke langkah berikutnya, create group. Ini membuat kelas. Oke, kalau tadi membuat mata kuliah, sekarang kita membuat kelasnya. Kita manajemen. Create groups. Oke, yang ketiga. Masih di sini. Oke, kita ke toolbar samping, side toolbar. Oke, ke groups. Oke, nah ini saya sudah membuat. Oke, tapi kalau mau membuat lagi silahkan create groups. Oke, group name. Nah, group name ini sudah ada ketentuannya. Jadi di sini ketentuannya group name. Oke, ini. Jadi ada 5 kode, ada kodenya. Jadi
kode 1 dan 2 itu tahun akademik. Oke, jadi grupnya ini untuk tahun akademik tahun berapa. Jadi mata kuliahnya sama terus sampai 2025. Hanya saja kelasnya ini untuk kelas 2021, 2022, 2023 dan seterusnya. Oke. Nah, ini tahun akademik. Ini kalau informasi dari LP2MP katanya ini nanti ada integrated data. Jadi ini kode metadata. Ini ada integrated dengan feeder. Katanya sih seperti itu. Oke. Kemudian ini digit 1 dan 2 itu tahun akademik. Kalau sekarang tahun 2020 flash 2021. Berarti yang kita isi adalah 2020 yang awal. Oke. Kita nih sekarang ini kan tahun ajaran 2020 seperti itu. Oke, karena ini nanti ada semesternya genap atau ganjil, kita isi nomor 2. Oke. Jadi ini semua sama nanti untuk mata kuliah yang lain itu 20, 2, 0. Ini 2. Nah, nanti yang kita rubah adalah P atau L. Ini kampusnya. Oke. Ini kampus Layo mahasiswa tersebut kampus Layo atau kampus Palembang. Oke, kemudian ini kelasnya. Kelasnya itu kalau di Indralaya kan ada sampai 3, sampai 2, sampai 4 seperti itu. Kalau untuk di teknik geologi hanya 1. Jadi L1, P1 dan sebagainya. Itu nanti akan saya sharing juga ininya. Oke. Nah, ini. Jadi grup name-nya tadi kita balik lagi. Jadi 20 semester 2 kemudian Indralaya. Oke, kelas 1. Oke. Tapi ini diisi. Jadi mungkin MK pemodelan kelas Indralaya. Oke. Nah, ini enrollment key-nya. Oke. Ini sejatinya sama seperti yang enrollment key kelas. Oke, enrollment key yang tadi. Oke. Jadi ini kalau tadi saya ngasih nama model garis mendatar 21. Tinggal ditambahin lagi. Ini L. Karya yang ini L berarti ini tinggal ditambahin layu. Oke. Ini penting ini Bapak Ibu. Ini yang kita sebarkan ke mahasiswa. Jadi mahasiswa login melalui kode yang ini, bukan yang kode yang tadi. Oke, jadi misalnya mahasiswa Layo pakai kode Layo seperti ini. Oke. Nah, ini kita copy Bapak Ibu. Tolong dibantu untuk memaste di paste di ini semester 5. Semester 6. Nah, semester 6. Ini sudah saya paste. Di sini ini sudah saya paste untuk Bukit seperti itu. Oke, itu saja. Tinggal nanti di save change. Jangan lupa ini yang penting itu nanti di sini. Oke. Save change. Udah. Oke, ini di di save change. Save change. Oke. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini. Jadi ini yang sudah ada yang gabung. Ini Gusti. Ini dia gabung. Ayu Masli Catus itu dia gabung melalui enrollment key kelas Layo tadi. Jadi model garis mendatar 21 garis mendatar Layo seperti itu. Oke. Itu sekarang kita balik berikutnya adalah kita membuat presensi atau attendance. Itu jadi yang keempat ini yang terakhir. Keempat ini membuat attendance. Attendance itu kita balik lagi ke front end-nya atau dashboard tampilan utamanya, bukan tampilan utama e-learning, tapi tampilan utama mata kuliah. Itu langsung ke navigasi. Ini di sini pemodelan geologi. Nah, ini. Ini kita pertama kali nyalakan dulu. Kalau belum nyala, ini turn editing off. Ini kita nyalakan dulu, kita klik turn editing on seperti itu supaya bisa di editing dan sebagainya. Ini kalau ini berarti sudah bisa diedit ini. Oke. Presensi ini pesan dari
tim e-learning dan LP2MP itu presensi itu dibuat satu. Oke. Satu forum, ibaratnya satu buku, nanti di dalamnya banyak pertemuannya seperti itu. Oke. Nah, jadi bukan dimasukkan di dalam topik-topik pertemuan. Nah, ini. Jadi ini nanti sesi 1, sesi 2 seperti itu. Sehingga itu nanti kita tampilkan di atas. Ini kalau sebelum ada ini, berarti nanti misalnya ini saya pindah ke sini. Nah, ini cuma ada announcement. Oke. Ini add an activity or resources. Milihnya bukan yang di sesi sini ya, tapi yang paling atas, di dashboard atas. Seperti itu. Itu memudahkan, ibaratnya memasang pengumuman, hari ini saya nggak masuk, pertemuan ketiga itu hanya mengerjakan tugas, itu diisi di sini, di announcement. Sehingga di bawahnya adalah presensi. Presensi, add editing, add an activity or resources, kemudian attendance. Ini buat ngumpulin tugas, kemudian ini buat forum, kuis, buat link dan sebagainya. Nah, kita klik attendance ini presensi. Ini isinya, ini jadi klik attendance tadi, ini isinya seperti ini. Jadi ini buku apa sih? Nah, ini buku bukti hadir, buku kehadiran lah. Nah, ditulis presensi MK pemodelan geologi. Cuman satu saja, nanti di dalamnya ada isi-isi. Kemudian ini description opsional, bisa diisi, bisa dijelaskan kalau mau itu. Saat mengikuti perkuliahan persesi dengan metode webinar, BBB, ataupun Zoom, serta ketika mengumpulkan tugas. Jadi perkuliahan tidak harus selalu tatap muka, tidak harus selalu virtual meet, tetapi bisa juga hanya mengerjakan tugas. Dengan begitu maka mahasiswa kita range kalau mengerjakan tugas tetap jangan lupa mengisi bukti hadir seperti itu. Pak, tapi kan nggak ada kuliah. Ya, kuliahnya yang ngerjakan tugas dan sebagainya. Oke, hadir. Ini present, pilih P, kemudian L ini untuk late, kemudian E ini untuk izin, excuse, dan A itu untuk absen. Jangan lupa dicentang, di uncheck ini. Oke, kemudian sudah. Setelah itu, common module setting udah otomatis ke Spirit Group. Oke, di save and return, save and display. Oke, berikutnya masih di attendance, langkah keempat kita ke add session. Oke, ke add session. Nah ini membuat absensi per pertemuan. Oke, jadi ini pertama buat layu dulu, nanti baru buat bukit gitu. Oke, buatnya sekali saja. Oke, ya mungkin 2 kali kalau misalnya ada jam tim teaching seperti itu. Oke, pertama layu. Ini date ini bukan hari ini, tapi ini date ini dibuat hari apa jadwalnya itu. Misalnya jadwalnya kalau saya itu di Jumat, oke, kemudian jam pukul 13.00 sampai 2 SKS berarti 14.40 seperti itu. Nah, ini juga ketentuan description-nya. Ini description ini yang ngajar, bukan tim pengajar. Jadi untuk ini misalnya 1 sampai pertemuan 5 itu adalah yang ngajar saya seperti itu. Nah, ini tolong diperhatikan, ini NIP tanpa spasi, kemudian semikolon, dipisahkan dengan semikolon. Oke, itu metadata. Kemudian baru nama kita dan gelar seperti itu. Oke. Jangan lupa di enable create calendar event for session. Oke. Kemudian kita ke multiple session. Nah, ini kita tiap hari tiap minggu nggak perlu buat. Ini bisa kita buat forumnya. Ini repeat, kemudian free day. Oke. Dia ulang tiap hari Jumat. Oke. Kemudian mau diulang berapa kali kan tiap minggu pertemuan, berarti 1 week seperti itu. Kalau ada transisi ngajar, saya dengan Pak Budi Setiawan, baru saya, Pak Budi Setiawan, nah berarti ini diedit per 2 weeks. Oke? Karena ini nama saya. Nanti buat lagi dengan nama Pak Budi Setiawan per 2 weeks, seperti itu. Tapi kalau
pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu saya, pertemuan 8 sampai 15 Pak Budi Setiawan, berarti dibuat 1 week seperti itu. Oke, repeat until ini berarti per 7 pertemuan. Kalau misalnya 2 tim ngajarnya, per 7 pertemuan itu bingung, kita klik ini kalender ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sampai di 27. Maaf, kok 27? 26. Oke. Berikutnya sudah. Jadi nanti dia langsung ke itu sendiri. Kemudian ini di allow student record. Jadi yang absen ini nanti bukan Bapak Ibu. Nanti mahasiswa sendiri ngabsenin. Nanti dia bisa bohong, bisa kita trace seperti itu. Oke. Nah, kemudian nanti di yes seperti itu. Oke. Kalau dia nggak masuk nanti automatic marking seperti itu. Kan nanti ada jam-jamnya. Oke. Kemudian kita add. Oke, add, klik. Nah. Oke, jadi seperti ini nanti maaf kok 14. Ini saya hapus itu. Ya, ini jadi 20, 29, baru yang ini Palembang baru 1, saya lupa tadi. Oke. Nanti saya buatnya sendiri. Oke. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah status set. Status set ini penting. Ini untuk menilai. Jadi kalau yang nggak masuk itu dapat poin 2, yang telat itu 1, yang izin nggak masuk tapi izin itu 1, kemudian absen 0 seperti itu. Nah, ini ada batas waktunya. Kalau nggak gitu, mereka baru masuk, kemudian keluar seperti itu, tinggal entah kemana seperti itu. Nah, itu nanti kita nggak bisa ngontrol. Atau dia tiba-tiba, kuliah jam 8, nanti jam 9, setengah 10 baru bangun, yang penting absen seperti itu. Nah, itu nggak bisa. Oke. Nah, ini kita batasi. Jadi present itu 30 menit dari waktu kuliah, jam kuliahnya seperti itu. Jam kuliahnya jam berapa? Tadi kalau saya jam pukul 13 seperti itu. Oke. Jadi meskipun mereka mengerjakan tugasnya selesai jam dikumpulkan sampai jam 8, tapi jangan lupa diingatkan mereka untuk absensi seperti itu, ngisi presensi. Ini 45 menit dari pukul 13. Karena saya perkuliahan saya di pukul 13. Ini 60 menit, berarti lewat 60 menit dia langsung kecetak absen seperti itu. Oke. Ini jangan lupa di otomatis. Jadi kalau lewat dari 60 menit, kalau sampai besoknya dia nggak ngisi, dia langsung kecetak, langsung ke isi sendiri otomatis. Oke. Ini langsung di-update, klik update seperti itu. Oke, sudah. Saya rasa demikian Bapak Ibu. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Maaf. Nah, kita ke navigasi mata kuliah ini. Tampilannya seperti ini. Ini tinggal nanti Bapak Ibu mengisi berikutnya. Itu bebas. Setelah ini itu adalah kebijakan Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Oke. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sharing ini dapat berguna. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang.